Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahibil fadli wal minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati, bertolak dari peristiwa pada tahun 1945 dunia digemparkan dengan meletusnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang hancur berantakan. Pada tahun 1986, dunia dicemaskan kembali dengan bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Rusia, sehingga mengakibatkan hektaran tanah tercemar tidak bisa ditanami. Ini belum seberapa, saudara. Yang lebih menggemparkan dan mengkhawatirkan terhadap kehidupan manusia adalah tatkala merebaknya minuman keras, merajalelanya perjudian, serta membudayanya perzinaan dan terjadinya dekadensi moral sehingga seolah-olah manusia hilang kesadaran atas jati dirinya. Terlebih ditambahnya dengan dunia pendidikan yang kini telah memasuki era 4.0 atau yang suka disebut dengan 4.0, di mana era ini penggunaan internet semakin mendunia. Media sosial dari luar negeri pun sudah dapat diakses dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam ranah kemasyarakatan, etika dan moral semakin krisis sehingga menjadi ancaman terhadap generasi muda bangsa, negara, dan agama, sehingga dibutuhkan metode revolusi akhlak yang mana menjadi salah satu peran bagi santri untuk membangun negeri. Dan inilah tema yang akan saya bawakan kali ini, dari santri untuk negeri. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati, resolusi jihad adalah salah satu bentuk sumbangsih penting dari pesantren untuk negeri. Sejak awal, pesantren sudah menjadi penggerak dan gerilya untuk mengusir penjajah. Resolusi jihad tetaplah menjadi resolusi jihad yang harus dan tetap diingat. Sebagaimana tokoh-tokoh pembesar umat Islam, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mengeluarkan fatwa hubul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Namun hadirin, perjuangan dalam resolusi jihad pada zaman sekarang ini bukan lagi mengangkat bambu runcing, tetapi menghadapi persoalan yang kontemporer. Karena persoalan baru akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu, yang pastinya memerlukan solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Hadirin ikhwah fillah yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Dan Allah tidak mengusir kamu ke kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Hadirin, dari ayat tersebut kita diberi pengetahuan bahwa kita sebagai santri harus memberi tauladan untuk masyarakat sekitar, terkhusus dalam membangun negeri ini. Hadirin rahimakumullah. Ada 4 hal yang harus ada pada jiwa santri dalam membangun negeri. Yang pertama, al-wa'yu wal fahmus sahih. Kesadaran dan pemahaman yang benar. Untuk mencapai perjuangan yang optimal dan berdaya, pengajaran Islam secara sempurna mutlak diperlukan. Muslim yang memahami agamanya dengan baik tidak akan merasa bimbang menjalani kehidupan dunia. Ia akan tetap tegar menghadapi badai godaan sedahsyat apapun demi bangsa dan negara dan juga agama. Yang kedua, at-taqarrub wal muraqabah. Mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan pengawasannya. 2 hal ini sangat penting ketika seorang muslim sudah merasa dekat dirinya dengan Allah, kemanapun ia berada, dimanapun ia pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, dengan keyakinan penuh ia akan merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang ada di benaknya adalah kewajiban menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mulazamatus salihin. Berteman dengan orang-orang yang salih. Rasulullah SAW mengingatkan, seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu, perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, untuk membangun negeri ini, seorang santri harus selalu bersama dengan orang-orang yang solih. Karena pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap perjuangan itu sendiri. Yang terakhir, al-muhasabah wal mujahadah. Introspeksi dan sungguh-sungguh. Setiap pribadi muslim harus mengetahui bahwa musuh dirinya adalah hawa nafsunya sendiri. Siogianya setiap muslim harus mengadakan introspeksi diri atau muhasabah an-nafs terhadap apa-apa yang telah ia kerjakan. Demi terwujudnya baldah thayyibah wal maghfirah. Hadirin rahimakumullah. Dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 hal yang harus ada pada jiwa santri untuk membangun negeri ini. Yang pertama, al-wa'yu wal fahmus sahih. Yang kedua, at-taqarrub wal muraqabah. Yang ketiga, mulazamatus salihin. Dan yang terakhir, al-muhasabah wal mujahadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.